Selamat sore, karena sekarang ini masih musim hujan ya. Kayaknya setiap di atas jam 3, jam 4, hampir setiap hari di minggu ini, bahkan kayak dari minggu lalu gitu ya. Ini masih hujan terus, gerimis atau bahkan hujannya gede banget, angin segala macam. Cuman lagi lumayan sering hujan gitu ya. Nah makanya sekarang mumpung kita di luar, kita mau cobain yang nuansanya kuah, panas gitu ya. Jadi mie atau ramen kayaknya enak gitu ya. Nah kebetulan ini udah sampai di satu tempat yang memang sebenarnya gue udah 4-5 kali kesini gitu ya. Lumayan langganan juga nih di ramen ini gitu ya. Gue juga tahu dari temen gue. Dan ini tuh bisa terbilang menurut gue terbilang hidden gem. Kenapa? Karena dia lokasinya bukan di ruko yang di depan, bukan juga di mall, tapi ini lumayan bener-bener kayak masuk ke dalam deretan ruko-ruko, agak ke tengah, agak ke dalam gitu ya. Baru ketemu tempat ini gitu. Jadi stay tune, kita lihat ada menu apa aja dan rekomendasi dari gua apa aja nih buat ramen nih. Oke? So, let's stay tune. Yuk, kita makan. Tempatnya adalah Jinsei Nomen. Nah ini sebenarnya memang konsepnya Jepangan gitu guys. Jadi kamu bisa lihat ya, dari pintu masuk sampai ke dalamnya, ambience-nya itu dibuat sejepang mungkin. Dengan konsep yang mungkin ini ramen pinggiran gitu ya guys, pinggiran jalan gitu. Secara menu, ini kamu bisa lihat di mana-mana di tempat ini. Mulai dari meja, dinding, itu tuh isinya ada ramen ataupun udon sampai ada penutup dessert gitu ya. Lengkap banget. Yang bikin takjub, kalian makan ditonton sama Hanamichi tuh. Kayaknya yang punya salah satu fans dari Slam Dunk ya. Nah, beberapa bulan lalu sebenarnya mejanya itu masih meja normal yang isinya bisa 4 orang. Tatap-tatapan ya meja normal lah ya gitu. Tapi sekarang kayaknya sedikit berubah guys. Jadi konsepnya ini udah dibuat table bar gitu. Either kamu bisa menghadap kitchennya atau menghadap tembok gitu ya. Jadi konsepnya memang nyamping gini guys duduknya. Nah kalau emang penuh masih ada lantai 2 sebenarnya. Jadi aman. Nah karena ini konsepnya open kitchen, jadi kamu bisa ngeliat nih proses beberapa ramennya dibuat, kuahnya lagi dituangin, dipanasin dan lain-lain. Dan menurut gue ini pelayanannya tuh sat-set banget guys. Kita pesan beberapa menu. Nah, untuk minuman ini kita pesan ocha dingin dan konsepnya kamu bisa nuang sendiri karena kita dikasih satu pitcher gini guys. Jadi kalau kamu haus banget mau minum sampai kembung bisa banget guys di sini. Oke? Kita emang datang di jam-jam nanggung. Itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Dan ini lagi sepi banget guys. Jadi kita nggak nunggu lama, kurang lebih 15 sampai 20 menit aja nih. Makanannya langsung jadi. Nah, pesanan pertama kita pesan ada tori paitan. Ini terkenal dengan katanya kuahnya 12 jam guys dibuatnya loh. Jadi kalau ngomongin soal kekentalan kuahnya sendiri, wah udah nggak usah diragukan guys. Ini enak banget, umami banget. Nah, secara kondimen sebenarnya lumayan lengkap ya. Nah, kita mulai dari beberapa potongan ayam. Ini lumayan banyak sebenarnya secara ayamnya dan enak. Lalu ada juga khas dari ramen itu sendiri, yaitu adalah telur ajitama. Ini lebih ke arah telur-telur setengah matang gitu ya guys. Perasaan kita nggak pesen ramen warna hitam guys, tapi ternyata ini adalah jamur ya. Memang bentuknya ini dibuat seperti mie atau seperti noodle sendiri, tapi memang rasa jamurnya tuh kerasa enak. Nah setelah kita bandingkan, memang kuah dari tori paitan ini yang paling kental dan paling rich sepertinya tadi ya. Apakah ini memang efek dari dibuatnya 12 jam, yang prosesnya lumayan lama ya guys. Jadi kaldunya tuh bener-bener ngeresep banget sampai ke mie-nya, sampai ke semua kondimennya. Kita lanjut, pesanan yang kedua ini adalah miso butter. Nah, yang beda dari yang pertama, karena ini pakai butter, jadi rasa gurih dan umami itu bener-bener kecampur dari miso sama butternya. Jadi ada rasa-rasa creamy-nya gitu guys. Ini enak. Nah, kalau kita ngomongin sedikit sejarahnya, ternyata makanan itu khas dari Hokkaido guys. Kenapa Hokkaido? Karena di sana tuh ternyata kualitas dari susunya itu bagus banget. Makanya butternya itu sendiri tuh jadi enak. Karena memang susunya tuh terkenal emang enak banget guys. Nah, kita lanjut ngomongin kondimen atau toppingnya nih. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang pertama. Masih ada daging ayamnya, masih ada telur ajitamanya. Cuman yang bikin beda di sini adalah ada jagung dan juga jamur guys. Jamurnya beda sama yang pertama ya. Ini benar-benar kelihatan lebih ke arah jamur gitu. Nah, lanjut kalau dari kuah. Nah, kamu bisa lihat sendiri kan bahwa kuahnya tuh kental, tapi nggak sepadet, nggak sekental yang awal tadi. Cuma rasanya tetap ini sama-sama enak, sama-sama kaya gitu loh. Kayak kompleks banget guys rasanya. Enak sih.
Selanjutnya, yang terakhir, ini adalah pesanan buat anak kecil, buat Safa, ini adalah Shio Ramen Chicken. Nah, beda dari yang pertama sama yang kedua, ini kuahnya lebih soft, dan kalau teman-teman lihat, memang kuahnya itu lebih sedikit transparan ya, jadi memang kurang kental. Nah, tapi tetap secara topping, ini masih ada telur ajitamanya, ada juga daun bawangnya, ada juga jamurnya nih. Ditambah ini tuh wijennya tuh banyak guys, jadi lumayan harum ya. Ya, kita pindah ke bagian side dish. Nah, kita pesan satu porsi gyoza. Ini isinya kurang lebih ada 6 piece ya. Di sini toppingnya memang kalau kamu bisa lihat tuh ada daun bawang, ada juga wijen di situ. Makan gyoza emang pasti enaknya dikasih juga saus gyozanya ini. Nah, ini tuh rasanya lebih ke asin dan ke asam gitu guys. Secara konsistensi ini memang tidak terlalu encer, tidak juga terlalu kental guys. Jadi lumayan di tengah-tengah ya bentuk dari sausnya itu sendiri. Tapi memang secara rasanya tuh lumayan agak strong. Jadi kalau kamu suka asin dan asam, wah ini cocok banget nih makannya gini. Beneran deh guys, yang tori paitan ini, wah kuahnya itu menurut gue sih paling the best ya. Paling the best, ini bener-bener gue habisin tanpa sisa. Kalau bisa gue jilat, mah gue jilat itu mangkok. Beneran deh, enak banget. Yang terakhir, kalau nggak ditutup dengan dessert kayaknya kurang pas ya. Nah, kita pesan dua, ini yang pertama, ada vanilla udon. Ini gambarnya, dan lihat deh gimana bentukannya, bener-bener sama persis plek ketiplek guys. Jadi bener-bener fotonya tuh nggak ngebohong. Itu enak banget. Jadi surprisingly ini tuh kayak udon, kayak mie, tapi sebenarnya bukan guys. Ini tuh kayak jelly puding gitu ya. Memang dibuat mirip kayak mie gitu guys. Nah, kuahnya sendiri sebenarnya dari sirup strawberry ya guys. Tapi menurut gue ini terlalu manis sih, lumayan agak giung kalau buat gue. Nah, ini definisi save the best for the last. Ini adalah benar-benar pesanan terakhir kita yang kita udah lumayan sering nih beli ini berkali-kali setiap kali kesini. Ini adalah apple crumble. Kamu lihat fotonya, kamu lihat aslinya, bener-bener sama guys. Nah, kalau ngomongin komposisinya, ini tuh lumayan asem. Kayaknya di bawahnya itu ada lemon apple cream gitu. Terus ada apple crumble-nya, ada juga potongan-potongan buah apelnya. Di atas itu tuh kayak ice cream tapi kayaknya yogurt gitu sih. Karena asem enak gitu guys. Oke, jadi gitu guys, edisi kita makan-makan ramen di musim hujan. Tempatnya adalah di Jinsei Nomen. Dan ini pas banget guys, kita lagi keluar udah sekitar jam setengah enaman. Dan ini ditutup dengan sunset yang indah banget di antara ruko-ruko yang ada. Jadi gitu aja. Gimana menurut teman-teman? Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu mau diajak makan bareng di sini. Ini enak banget, rekomen. Beneran deh, cobain.